keluar lagi. Kalau sudah 3 kali atau 4 kali kita masukkan dia itu, dia tetap keluar gitu. Ambil sudah. Banyak orangnya yang saya buang tulangnya di sini. Ustaz Ahmad. Orang ini oh, ada. Ya menjadi contohnya ya. Dipatahin dulu nanti di sini. Ya. Oke, teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama melihat dengan tenang, enak, ya rileks aja, santai, tapi tidak membuat waktu untuk menikmati itu. Silakan. Jadi saya terjemahkan. Nanti lihat caranya kalau dia patah di lengan. Misalnya patah di polak di mana le pergelangan antara pergelangan barang siku ini polak dia mah. Nah, ngombe sih ta merikik ya, ngombe sih ta masakek ya. Maka harus di pen oleh bambu, bukannya di tulangnya itu, di luar. Misalnya patah ini misalnya patah tangannya di dekat otot, gitu kan? Bisa dipasangkan bambu lah gitu. Nanti akan dipen setelah dia meraba di mana posisi yang patah. Bahasa Sasak. Bahasa Sasak ya. Nah, itu diraba, lihat tangannya diraba. Itukah yang tempatnya patah? Ini, Pak. Kan nih kadang terkira-kira dia patah di sini. Terus diperiksa gitu. Periksa gitu. Oh, ini digoyang yang ini yang patah, ini yang miring gitu. Nah, sudah diatur baru kita bungkus oleh bambu. Nah, gitu. Diikat lah. Ya sudah lah gitu. Nah, tidak lama dia, Pak. Terus? Tapi jangan pakai karet sebagai ledang itu, jangan dipakai. Sebagai pengikatnya tidak boleh karet. Harus kain lah gitu. Kain. Nah, itu sudah. Tapi kalau yang ini, Pak, ya sebagai ini Pak Ustadz, ini kan sudah patah ini. Kalau patah tulang bahu. Lihat, nah ini. Ya itu sudah patah. Tidak bisa dipen. Tidak bisa. Nanti kalau sudah ada menusuk ujungnya itu, nanti bahaya dia gitu. Kalau menusuk ujungnya itu bahaya, jadi harus ditepatkan posisinya. Sudah disaratin, sudah dibikinkan obat lah gitu. Bikinkan obat setelah disatukan tulangnya itu. Tanpa ada pen. Tidak usah di pen. Biar di dokter, saya pernah di dokter juga. Di rumah sakit Islam pernah saya kerja di sana. Kenapa tidak di pen? Karena yang goyang itu ini, bukan yang ini. Jadi kalau udah nyatu ini tidak akan goyang. Yang goyang apa? Yang ini yang goyang. Yang ini tidak goyang sambungannya. Ini. Kalau yang ini tidak boleh juga di pen. Nanti di pen itu lebih keras dia. Terlebih keras, tidak bisa bergerak lagi itu. Biar ya bikinkan obat, sudah kasih obat. Kasih obat herbalnya. Dipijit gitu baru diobati lah itu. Kalau kita ditotok dari belakang gitu. Rahimahullah notok dari belakang gitu. Baru di reposisi. Menurut saya yang menurut itu. Ama yang seperti itu. Nah, masalah tangan yang tadi saya lanjut penjelasannya sebentar Ama. Jadi sebentar Ustaz. Saya jelaskan ulang lagi. Nanti di ruangan juga saya jelaskan lagi. Saya pelajari kemarin udah kurang yang patah di tangan sama Ama. Jadi begitu dia patah di sini, kan ini ketindih. Tulang patahan itu kan tidak sama jalurnya. Dia mengarah ke samping. Sudah setelah kita di rahimahullah ditotok dulu, baru diputar. Diraba sama seperti Ama diraba, mana yang belum tepat. Begitu udah diraba, oh ya di sini ternyata dia masih ada.
Setelah ditotok ditekan lagi sama rahimahullah sampai jari itu seperti gini, lurus semuanya gitu kan. Nah, baru dipen. Tapi jangan digip menggunakan karet seperti kata Ama itu. Karena semakin kuat kan semakin memeres dia. Jadi kalau pakai tali aman sampai pagi. Kalau pakai kain. Setelah ada gipnya. Dari pecahan bambu Ama ya? Iya, dari belahan bambu. Nah, seperti itu di tangan. Nah, kalau yang maksudnya di sini tadi begitu, misalnya, maaf, kemarin Ama udah melakukan ke saya nggih. Nah, ini tadi Ama bilang gitu. Di sini kan ada patah, ya. Patah. Mana yang patah itu saya angkat tangannya. Ini kan goyang nih yang patah di sini. Yang ini tekan, digoyang satukan, pertemukan tulang yang patahin langsung gitu. Tapi kalau di rahimahullah di kita ditotok dulu baru disatukan. Lepas biar dibawa lari tidak apa-apa. Yang goyang itu kan yang di sini, bukan yang ini yang goyang. Nah, itu penjelasan Ama tadi. Nah, sudah ditulis sekarang. Belum. Nah, coba ditulis dulu. Fokus di praktik. Oh iya. Iya, praktik langsung. Kita akan praktikkan langsung di sini depan satu persatu nanti ya. Gitu. Terus ini kan 3 kali sesi, apalagi yang akan disampaikan? Di patah yang di kaki. Begitu juga semacam yang ini. Yang misalnya yang ini patah. Yang pergelangan. Ya, enggak. Oh, kaki. Oh ya, sebentar. Seandainya Ya. kata tulang. Di mana ya? Saya naikkan di situ ya. Sebare. Oh ya, Ahmad. Coba Ahmad. Pasiennya Ahmad nih. Ahmad patah kaki. Ini dulu. Kakinya Ya. yang ini. Seandainya kata patah ini, ya. Periksa dulu gitu. Periksa lah. Biar saya tidak lihat dia, saya tahu dia. Mana yang patah itu. Ini yang melihat dia tangan saya. Cara apanya lihat? Yang ini, oh ini. Lupa. Dia yang patah Yang itu. patah. Nah terus cari ujungnya. Ujung patahannya. Seandainya kata lari naik, dorong ke bawah. Nah setelah dia di bawah itu cari tempatnya yang mula, baru dipijit gitu. Ditekan gitu. Nah setelah dia bersatu itu baru dipasangkan bambunya itu. Nah, itu. Iya. Yang seandainya kata itu keluar tulangnya menusuk kulit, masukkan dia gitu, masuk, tapi tidak lama keluar lagi, masukkan, keluar lagi. Kalau sudah 3 kali atau 4 kali kita masukkan dia itu, dia tetap keluar gitu. Ambil sudah. Banyak orangnya yang saya buang tulangnya di sini. Ya, diambil, copot sudah, tarik sudah, keluarkan. Ya. Diambil. Nah ini sudah banyak yang suka main bola itu. Tulangnya pahanya ini. Saya periksa pecah berapa ini gitu. Saya masukkan keluar. Saya ambil, saya buang. Coba lihat nanti. Sorenya ini akan dia main. Sudah dibayar ke Mataram apa gitu. Dia main bola. Pemain yang udah dicabut tulang itu sekarang masih main di sini, sedang ada pertandingan. Di sini. Apa-apa itu. Jadi 4 pecahan tulangnya diambil satu, karena tidak mau bersatu diambil, dibuang, dikubur. Pemain itu sekarang masih main sekarang di sini. Main dia. Nanti sorenya akan dia main di sini. Lihat dia. Nah gitu. Iya, siap. Ya. Nanti kalau ada pasien selama kita di sini, nanti pasiennya diterapi tulang di sini. Iya. Iya, Mak ya? Iya, siap. Siap. Kalau yang ini Nah, lihat. kata yang agak Pergelangan pergelangan tersileo berat. Iya.
Engkel. Nah, ini yang sulit ganti itu, Pak. Yang paling sulit. Paling sulit ini. Nah, tapi cari mana yang megang ini, cari, oh ini dia, baru dipijit, diluruskan gitu. Nah, gitu. Kalau enggak tepat tempatnya yang semula itu, bisa-bisa dia akan balik lagi sakit gitu. Nah, Perlu ditekan juga, dimasukkan. iya, ditekan. Ya. Dimasukkan langsung ke mangkoknya. Supaya dia tidak kembali lagi. Tekan saja. Kalau yang lututnya, tulang lututnya ini pindah ke luar atau masuk gitu, pukulin dia. Sudah. Masuk dia ke mangkoknya langsung. Sudah tidak lama. Nah itu saya Tapi pernah buktikan yang langsung ini, itu. Kalau yang sini dia tangan kiri. Ditempeleng, masuk dia. Masuk sudah dia gitu. Nah ini ada kawan kita di Sondol Kambing waktu ngorban. Keluar memang ini. Saya yang buktikan sekali dari rahimahullah. Tapi kita kan tidak totok dia dulu pinggulnya. Begitu saya totok dari belakang langsung saya tempeleng aja. Main masuk. Langsung jalan seperti semula, bisa berdiri lagi. Saya sudah buktikan. Kalau kita bawain pasir, Tidak ada sakit. kalau kita bawain pasir, kalau kita tekuk, tapi cuma salah di sambungnya, bisa kita patahin di sini. Kita datangkan besok. Ya bisa. Kalau dia mau dipatahkan, Kalau dia mau dipatahkan, ya siap. ya Si penyanyi nggak bisa dia tekuk kayak gini. Makanya tapi yang itu kalau sudah terjadi dari jatuhnya gitu, terkadang-kadang jatuh, terus dia kesakitan tidak bisa dilekuk, bawa dia ke sini. dia Tapi dia siap dipatahin lagi. dipatahi lagi. Bagus. Nah ini yang bagus karena ini materi yang paling luar biasa. Kalau ada orang yang patah tangannya maksudnya Mak, tapi dia sudah sembuh, hanya saja sambungannya silang. Jadi tangannya pendek sebelah kan, harus dipatahkan dulu baru ditarik. Disamakan panjangnya, Tarik dulu. baru ditarik Mak ya. Ya ditarik. Ditarik. Jadi disamakan panjang tangannya lagi kata beliau. Jadi yang itu mesti dia lebih pendek yang kiri dengan yang kanan. Oh iya berarti dia berarti pendek dia itu. Nah, Enggak, kadang-kadang enggak. Enggak sama. Enggak pendek, dia pendek, agak miring tulangnya gitu. oh iya. Agak miring masih tulangnya. Tapi bersedia enggak dipatahkan Mak ya? Itu saja syaratnya ya. Kalau dia bersedia bawa sudah dia ke sini. Oh siap, alhamdulillah bagus sudah gitu. Iya, berarti kita punya praktik pasien satu. Nah, terus yang satu lagi, kalau dia patahan silang, lalu nyambungnya salah, Dia itu enggak normal, nanti jalannya agak gini. pincang. Iya, agak pincang. Kalau misalnya yang gini patahnya, bagaimana cara yang mengatur dia dulu gini? Pokoknya cari ujungnya yang ke sini atau ujungnya yang ke sini gitu, ke bawah. Cari. Kalau sudah ke tempatnya yang semula baru ditekan terus. Ya. Pasangkan bambu, ya sudah. Hanya berapa hari lamanya di pen? Kalau itu Digip. Setelah digip itu berapa hari? 3 kali lah, 3 hari. 3 hari. Gitu, Baru ya. dibuka. Enggak, kalau dibukanya misalnya terlalu kesakitan lah gitu, baru dibukain sedikit lah gitu. Ya. Nanti lagi yang kuat pakai tali. Kita ikat lagi gak kuatan lagi. Iya, itu. Oh iya, biar enggak dia bengkak ya. Itu. Nah, di sini pun kalau dia salah sambung, kalau dia yang tulang ini lolos, yang ini lolos, jadi kan tidak ketemu ujungnya katanya. Itu sembuh dia dari patahnya, itu pun bisa dipatahkan lagi lalu dipanjangkan kakinya seperti semula. Caranya Harus seandai kata caranya itu dipatahkan. dipegang, diginikan gitu.
Nah, sudah ada Ketemu rasanya. gitu, baru Ada rasa silangnya kata iya, itu. baru tarik ke sini atau ke sini Atau keluar. keluar gitu. Baru ditarik, Terus ditarik lah gitu. diluruskan. Salah Ya. ya itu periksa. Periksa lagi ujung-ujungnya itu periksa. ketemu nggak ujung atas sama bawah. Iya, itu. Nah, kalau ketemu ujungnya bawah atas berarti kita langsung kasih bambu ikan. Kalau patah di leher, nggak ada di gerong. Ya, Ada di gerong nggak bisa nengok. ya pijit lah dia. Pijitlah dia. Ditotok saja di terapi. Ditotok ini urat Saraf. ini syarafnya itu agak keras sih dia. Agak keras. Iya. Agak keras sama agak keras di situ. Betul ditotok. Iya, dipijit. Iya. Sudah. Mau dipatahkan? Oh, nah. Sebelum ini Ustaz, Silahkan. Kalau yang sudah lama, Ya, kalau yang toko lama. kecelakaan, Makanya yang sudah lama kita periksa dulu kira-kira bisakah dibuka lagi gitu, mencari kemudahannya gitu. jadi saya tuh pernah kecelakaan, jadi lutut saya ini retak. Nah terus pernah juga saya lagi duduk, itu bergeser. Iya. Nah terus udah dimasukkan lagi dengan apa ya, yang patah tulang itu yang di Jakarta. Nah terus sekarang ini kalau saya sujud sholat itu kadang-kadang suka ngilu. Yang maksud saya itu apakah bisa dicek ini udah nyatu atau belum gitu, karena ini udah lama tapi masih suka ngilu. Terkadang-kadang itu gini, enggak terlalu tepat masih tepatnya itu. Enggak tepat masih. Oh iya, yang kayak Kalau gambar yang dikirim. kalau dia mau nyilu-nyilu itu mungkin tulangnya itu agak tergeser-geser lah gitu. Nah, Oh membawanya iya, ke sini. maksudnya ndak ketemu mangkoknya sama mangkoknya itu. Mangkok atas dengan mangkok bawahnya ndak ketemu. Jadi dia seperti Belum begini dia kan, tepat belum gitu. tepat. Harus Dia ditepatkan. tepat. Iya. Sakit nggak ya? Enggak. Ya, ndak tahu. Gitu. Enggak. Nah, kalau ada seperti begini, ahwatnya totok dulu, baru amat tekan dia. Nah. Nah. Oh ya, siap. Dideteksi dulu. Oh ya, kalau Pak mau diketahui apakah dia bergeser atau tidak, bisa Bu. Silakan. Pakai kursi di sini, bisa. apa bola dino suruh ini alatnya jauh. Cara nyari, Harus dia alat. cara menyarinya tidak ditekan. Cara menyarinya di mana dia bergeser sama anda. Oh, ama milena tahu embe tak ada bergeser na ino kenana. Tentunya ngenda periksa ya. Oh, bobau so terperiksa ya. Bisa diperiksakan kata beliau. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu apakah dia tergeser atau asam urat atau sejenisnya, tidak tahu lah, diperiksa dulu. Ya, ya, silahkan. Bisa Pak, bisa. Nanti di luar juga kita akan praktikan masing-masing sampai bisa. Insya Allah kita udah tahu caranya juga. Ya. Diperiksakan dulu ibu di mana sisi geserannya. Sering sakit sebelah sini. Iya. Kan yang ini ya sudah bisa dia yang rusaknya itu ke sini. Ke kanan gitu. Tapi yang sekarang itu enggak tepat lah, dia agak miringan lah sedikit gitu. Nah tulangnya ya agak gini dia. Kan tulang lutut ini enggak dia menyatu gitu. Oh, jadi ini belum nyatu ya? Enggak, biasanya enggak menyatu siapapun gitu, tapi melekat lah. Oh, Dia melekatkan tulang ini.
tulang ini agak melekat, bukannya begini. Agak nempel dia. Nah, Jadi tidak elastis, tidak main. Enggak, kalau yang macam ini enggak dipukul, dipijitin lagi. Kalau yang itu yang pindah ke sini gitu, baru di. Ini berarti memang masih ada belum pas ya gitu dudukannya ya. Ya, ada Makanya masih beginilah dia ada sedikit Iya. gitu. Bergeser sedikit saja. Nanti Memang masih sakit. jalan-jalan kita sedikit. Nah, ini buktinya lah. Nah, itu bahkan. Bergesek dia jadi sakit, ngilu. Ya itu. Ya tulangnya Kalau saya ketemu tulang. Suka ngilu. Nah, kan kalau kita wujudkan gini dia. Iya, dia lurus ya. Iya. Rata. Iya. Nah, itu. Ini apa bisa diiniin lagi Diperbaiki. Diperbaiki. Biar normal. Kita Makanya coba jalannya lah. kayak pincang. Kita coba. Kita coba. Mau dipraktikkan, mau digeserkan kakinya dinormalkan atau gimana? Mau dinormalkan tapi jangan dipatah-patah. Oh, enggak dipatah. Lain yang dipatah itu. Lainan ya. Oh, lain. Lain yang dipatah itu. Lain yang dipatah. Misalnya Alhamdulillah. patah yang ini sembuh sudah, baru dipatahin. Kalau ini Mau, enggak. saya mau. Ya terserah. Kalau ini enggak. Diperbaikikan sekarang cara menemukan untuk menggesernya atau gimana? Ya pokoknya jangan Gimana sakit peserta? lagi aja. Dipraktikkan. Praktekin deh ini. Ya. Bisa mungkin kita juga kan lagi kalau dia malu ada yang lagi itu yang mana Atau nanti dibetulkan. Karena ini ahwat gitu. Oh. Atau yang laki saja dulu supaya ibu tidak penasaran bagaimana cara memperbaikinya. Itu kebetulan ada pasien satu Pak Irfan, dia bergeser kakinya. Oh, nah ini dia. Ya. Nanti nih sambilan di jalan. Nah, ini ya. Ini. Tulangnya yang ini sama ini kan satu dia. Tapi sudah ada bergeser dia yang lebih. Sekarang sudah dua, yang dikatakan dua lah. Udah lama juga 20 tahun. Ya, ini susah kan? Susah sekali. Karena udah terlalu lama ya. Ya, karena sudah lama. Sudah masuk lemak dari daging. Enggak mau dia. Enggak mau dia. Nggak bisa dipatah itu. Nah, hanya tulangnya yang tergeser ini. Enggak kesakitan, tapi sudah agak matian lah itu. Sudah terbiasa lah dia. Nyeri kalau dipakai bola. Iya, Sudah mati daging, mati rasa. jelas ya. Makanya ini sebagai kata saya itu. Saya pernah ini- diperbaiki kencing ini saya. agak pernah keluar. Saya pernah keluar kencing saya. Di umur 18 waktu belum toto umur 18 tahun waktu main di sini di kampung saya dibayar. Jadi perulang kaki saya ini keselio berat. 2 tahun Nah, lah kan hanya ada dipijit tulangnya doang, di 2 situ, tahun, itu 3 kan tahun tak masih ada setiap musim sudah. hujan dan nyilu. Begitu dibawa sama Rohimullah ke rumahnya waktu umur kita 18 tahun, dibojak aja, jek gitu. Dimainkan aja langsung dimasukkan ke dalam. Kencing saya saking sakit. Ternyata Rohimullah memperbaiki orang pemain bola dari Lombok Tengah di Persilobar itu. Dibojak tidak sakit, sudah ditoto. Sudah Rohimullah, bergerak tulangnya saya yang ini. diceritakan itu dia nangani pasien seperti itu. kondisi gini ya. Ya, Kalau sudah lama begini harus dipatahkan dia kalau iya kalau misalnya tulang yang lurus itu
yang kita patahkan ini. Kalau yang ini, Kalau yang silang itu lama diperbaiki ya? ya lama dia. Lama. Kalau kayak kasus saya nih, Nah, udah tahu ngangkatin. Sebab patah. Ndek, urat kan. Urat. Ini kan saya nggak bisa bengkok ini ngangkat. Tapi kalau gini sampai gini aja. Jadi tambah nggak bisa ngangkat lagi. Kita buka lagi Pak gimana? Pakai minyak. Enggak. Oh, dicek dulu. Cek dulu. Apa buka aja bajunya biar kelihatan. Iya, urat. Enggak, biar pakai. Pakai baju? Buka satunya mungkin. Enggak. Ternyata beserta banyak patah. Dia siap nunggu kita di rumahnya. Jadi nanti Ustadz antum diajak ke rumahnya beberapa. Kalau mau ikut ke sana ke rumah beliau, kalau ada kosong. Nanti kalau kamu peserta di sini saya matangkan peserta di sini. Saya sudah dapat 9 macam tempat patahan saya ditekuni kemarin itu selama 2 minggu itu. Jadi sudah siap. Nah nanti diperbaiki di rumah ini, di rumah. Nah yang ini maunya ditutup ini. Oh ditotok. Tahu sarapnya itu mau ditotok sarapnya. Tuh. Muridnya rahimahullah. Beliau rahimahullah ngajar beliau notok. Oh ini ototnya. Jadi tahu dia mana otot yang besar. Itu kan diajar sama rahimahullah Ustaz Juwarta kan. Nah, dari kecil Ustaz Juwarta diajari patah tulang dari umur 15 tahun. Karena Ustaz Juwarta besar di sini dia sama sepupunya. Nah itu sakitnya. Nah Terus ini Ustaz Ahmad dari sejak Karena muda sudah umur agak-agak 15 tahun kita katakan dia di sana. matilah dia. Tapi dia tidak belajar. Anak angkatnya ini ya sudah. Ustaz Ahmad. Ya sudah lah. Iya sudah. Ya. Yang luar biasa. Nanti ditotok saja kata beliau. Jadi tahu ototnya yang bersalahan itu. Jadi praktik patah tulang ini, alhamdulillah beliau sudah mengajarkan ke saya juga beberapa, mungkin 9 sampai 10 macam Mama ya, tempat patahan itu sudah saya diajarkan. Jadi kawan-kawan yang belum pas nanti itu kita praktikkan sampai betul-betul matang, jadi oleh-oleh kita bawa pulang. Jadi betul-betul matang, selain amak yang berikan kita di tempat di waktu pelatihan, di luar pun bisa kita sharing sambil bagaimana cara mengegipnya itu saya betul-betul tahu caranya. Dan beberapa hari dia dipasangkan itu baru dibuka, insya Allah amak sudah menjelaskan ke saya 1 bulan setengah yang lalu ya, sebelum acara. Nah nanti ditambah lagi, jangan terlalu banyak, separuh dulu. Besok lagi gitu, jangan semuanya dihabiskan, nanti tidak ditampung nanti. Jadi separuh dulu, besok lagi, lusa lagi gitu. Nah itu saja mungkin Mak ya. Ya. Sila. Kursinya Mat. Kursinya Mat. Sebelum penanganan itu, jadi disiapkan dulu gipnya. Siap nanti. Jadi sebelum penanganan besok, kawan yang akan kita reposi, akan kita perbaiki, akan dipatah tangannya ulang, diperbaiki, kita akan menyiapkan perlengkapannya insya Allah. Dari supaya kawan-kawan, oh ya begini cara menyambungnya, oh begini cara mencari ujung patahannya, oh begini caranya untuk mematahkannya supaya tidak terlalu sakit. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di diri saya sama terjadi waktu saya tidur kan kakinya lurus, terus begitu berbalik ke kiri, yang kaki saya ini nggak kebawa balik, cuma paha sama ini terpelutir gitu. Nah, Muter. itu solusinya bagaimana? Terputar ini pahanya, tapi ini nggak kembali. Oh, iya. Ini tetap lurus, dan ini aja yang balik, dua-duanya. Sakitnya luar biasa. Iya. Cuma saya minta Allah Akbar, kembalikan ya Allah. Udah saya balik lagi, saya paksa. Kembali Masya lagi, Allah. tapi masih nyeri. Terima kasih. Ibu balikkan sendiri lagi? Iya. Allahu Akbar, Subhan. Berarti bukan ndek patah mandi, ndek polak nih. Iya. Iya. Urat lah itu. Uratnya. Urat saja. Iya. Nah itu.
itu agak tergeser lah dia, Iya, iya. agak pindah lah dia. Jadi urat besarnya itu pindah ke dalam. Sehingga ibu narik dia, ibu kira tulang, tapi urat atau otot itu. Iya. Solusinya ngombe sih nama no. Kalau otot atau urat itu Diobati saja itu. ditotok atau diobati. Iya. Bukan patah ya. Bukan patah. Iya, bukan patah. Jadi ada juga jenis seperti ibu ini, ada tiba-tiba dia tidak bisa menekuk. Ternyata urat besarnya itu udah bergeser ke samping. Jadi tidak bisa ketekuk ke sini. Gitu. Itu lama dulu dibiarkan kram dulu, dipukul baru dia kembali lagi. Jadi ya masih ditotok berarti titik lumbarnya. Jadi materi patah tulang ini kan ini mau Jumat. Ini nanti kita praktikan ulang. Gitu kan, amak kan jamnya sekarang ini kan sama besok sama lusa. Apa yang kita tidak paham nanti lagi saya yang jelaskan dia cara menemukan tulang yang patah. Ada juga karena patah itu belum tentu semuanya patah. Karena tulang tangan kita ada dua. Kadang yang patah yang di luar di sebelah di lapisan bawah atau lapisan luar atau dalam gitu kan. Nah, itu cara mencarinya nanti. Itu pun kemarin sudah diajarkan sama beliau gitu kan. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan tidak kecewa dan insya Allah kita tekuni di luar kelas juga bisa sambil duduk ngopi kita praktikan. Besok juga akan dipraktikan sama yang aslinya langsung ya Habib ya. Minta tolong supaya bisa ke sini pasiennya. Udah kalau gitu kembalikan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit belajar buat kita. Dia nggak tahu mik ini nggak bisa. Itulah intinya dulu. Kalau kita mau langsung kasih brok, rasanya apa ya kurang, ya besar kita terima, sepertinya kurang mampu kita mengangkatnya langsung. Betul. Kami izin memberikannya langsung habis. Kitanya kurang fokus. Sedikit demi sedikit, insya Allah dalam 3 hari ke depan nanti kita akan mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, pembuktian dari totok punggung yang Ustaz Abdul Rahman berikan kepada kita secara teoritis di belakang punggung. Saat ini kami Mahmin telah memberikan sedikit dulu, ya agar kita mempelajari memaknai tersebut, ya agar kita tidak kita boleh haus, tapi hausnya minumlah perlahan-lahan. Seperti yang agama kita berikan minumnya secara perlahan-lahan. Jangan seperti orang kafir di padang Sahara, haus akhirnya apa? Kitanya mati di sana. Begitu juga ahli ilmu, pelajarilah sedikit-sedikit agar kita tidak keluar dari apa yang telah diajarkan. Andaikan saja ini diberikan secara langsung, terus setelah kita keluar dari sini kita tidak paham, berantakanlah di sana. Sama dengan totok punggung. Dasar, ya pendalaman tidak langsung dapat ya karena banyak kejadian ya. Oleh karena itu hadirnya kita di sini insya Allah dalam rangka belajar, dan di hari yang mulia ini kita juga masih belajar juga insya Allah ya, menjadi catatan amalan ibadah kita di sisi Allah SWT. Oleh karena itu kami masih mungkin istirahat ya, nanti kita ketemu lagi besok ya. 3 hari kita berturut bertemu dalam waktu yang sudah ditentukan di jadwal. Dan hari ini totok punggung telah memberikan banyak peluang untuk kita belajar. Salah satunya masuknya, bergabungnya dokter-dokter kepada kita. Bukan menjadi bangga, bukan. Tapi kita bersyukur ilmu yang bisa berikan dari awal hingga saat ini dokter pun menggunakan dan mengaminkan. Oleh karena itu, marilah kita sedikit belajar juga. Ustadz aja menundukkan ya bahwa saya tidak sanggup untuk di dunia kedokteran.